warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan men-sharingkan ke kalian semua bagaimana aku bisa jerawatan dan bisa breakout parah. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk men-subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya biar kalian selalu update video terbaru dari aku. Dan terima kasih buat yang sudah men-subscribe channel YouTube aku. Selamat datang di channel YouTube aku. Dan sebelumnya, untuk membuat video ini perlu menguatkan diri. Awalnya itu pada saat aku kelas 1 SMP. Nah, di situ aku udah mulai mengenal skincare dan aku tidak tahu bagaimana cocok atau enggaknya di kulit aku, dan aku udah mulai berhenti. Akhirnya aku tertular cacar sama kakak aku. Setelah itu kulit muka aku semakin berminyak dan gampang tumbuh jerawat. Tumbuhnya 1, 2, 3 itu pokoknya ganti-gantian. Dan aku mencoba untuk menyembuhkannya dengan berbagai macam facial wash. Aku coba katanya untuk bisa menyembuhkan jerawat dan lain-lain. Dan sampai ada yang gak cocok, udah aku ganti lagi, sampai begitu. Setelah aku lulus SMA, itu aku kenal beberapa teman dan teman aku menyarankan aku untuk memakai krim saran dari dia, dan aku memakailah krim itu. Emang bener sih, dia bisa mencerahkan, tapi untuk menyembuhkan jerawat itu tidak sama sekali bagi aku. Dan setelah aku pakai itu, aku udah berhenti dan stop, gak mau pakai lagi karena aku takut akan menimbulkan efek samping yang gak baik. Dan setelah lulus SMA, aku berusaha karena aku udah pasrah, udah gak tahan lagi, udah insecure dalam semua ini. Aku akhirnya pergilah ke klinik kecantikan, dan aku di situ disaranin untuk memakai satu paket treatment acne pokoknya masalah jerawat gitu. Nah, aku pakai dari situ aku pakai beberapa minggu, tapi aku ngerasa kayak kurang cocok di aku, apalagi krim malamnya itu kerasa banget kerasnya. Mungkin dari bahannya terlalu keras juga. Dan aku disaranin sama dokternya untuk facial. Aku facial beberapa kali. Mungkin untuk facialnya aku sudah lumayan membaik saat itu. Dan banyak simpang siur katanya kalau memakai krim dokter itu bisa ketergantungan dan membuat kulitnya akan lebih parah daripada sebelumnya. Jadi mulai dari situ aku mencoba untuk sedikit melepaskan krim. Pokoknya sedikit melepaskan satu-satu. Dan aku beralih ke alternatif lain. Aku lihat di Instastory IG gitu, Instagram, ada obat jerawat yang ampuh. Aku belilah itu. Emang bener sih, dia itu bisa menyembuhkan. Langsung aku oleskan malam harinya. Besok paginya itu emang langsung sembuh gitu, langsung kempes gitu. Tapi aku udah pakai itu sampai habis. Tapi setelah beberapa waktu kemudian itu malah muncul jerawat yang lebih gede daripada sebelumnya. Dari situ aku frustasi banget. Akhirnya aku beli salah satu produk MLM, obat yang diminum, yang katanya bisa menyembuhkan si jerawat tersebut. Terus aku baca di kemasannya, jika kita punya emah, itu akan kerasa perih di lambung. Aku mengkonsumsinya 2 minggu. Setelah 2 minggu itu kerasa banget panas dan perihnya gitu, tapi itu cuma seketika saja, tidak terus menerus gitu. Setelah itu aku mencoba untuk berhenti karena aku takut dia akan malah ketergantungan di diri aku dan efek sampingnya juga tidak bagus.
Lalu aku terpengaruh lagi oleh teman aku. Aku ditawarin lah si produk MLM juga. Karena pada saat itu aku udah depresi banget, udah ngerasa down banget, udah insecure banget atas semua yang terjadi. Udah nangis-nangis, nangis gimana sih nyembuhinnya, gimana. Dan aku dikasih saran sama teman aku untuk pakai produk MSI. Di MSI itu aku disaranin juga untuk pakai yang 3 serangkai yang katanya itu khusus untuk masalah jerawat. Yang pertama itu adalah sabun bambunya, sabun bambu MSI, face mist, semprot wajahnya, dan serumnya. Aku pakai itu selama beberapa minggu kemudian. Memang ada perubahan sedikit, tapi setelah beberapa minggu kemudian itu malah menimbulkan bintik-bintik dan beruntusan. Dan akhirnya tumbuh si jerawat tersebut. Dan aku tanya sama teman aku, kok jadi gini? Malah lebih parah gitu. Kata teman aku, sudah tenang aja, itu adalah masa dimana kamu furging. Kulit kamu sedang mengeluarkan racun-racun yang bekas pemakaian krim yang dulu kamu pakai gitu. Akhirnya aku sabar, dari situ aku sabar mulai telaten makainya, dan alhasil kata teman aku dan kata orang tua aku gini, sedikit membaik katanya gitu. Nah, aku mulai seneng deh. Terus aku pakai terus sampai sekarang aku pakai produk dari MSI. Memang sih si MSI itu tidak berjalan secepat kilat, secepat apa yang kita bayangkan. Itu enggak seperti itu. Dia melalui proses, dari proses pemakaian, pengenalan kulit, dan memfurging, mengeluarkan racun. Sebenarnya tidak semua kulit memfurging atau mengeluarkan detox. Ada beberapa orang yang seperti itu, dan termasuk aku. Aku mengalami detox tersebut. Yang penting kita itu harus selalu sabar dan ikhlas ngejalanin semuanya. Karena kalau kita selalu insecure dalam diri kita, itu malah akan memperburuk keadaan. Kalau kita mengeluh itu akan memperburuk keadaan. Tapi kalau kita yakin, kita mensyukuri apa yang telah terjadi sama kita, insya Allah akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, pada saat breakout itu, aku banyak banget orang yang ngomong, "Kok makin parah ya jerawatnya? Lo jarang cuci muka ya? Apa lo gendut-gendut rambut gitu?" Udah itu banyak orang yang selalu ngomongin kayak gitu, dan semakin membuat aku down. Tapi dari situ aku mencoba untuk bangkit. Kita harus memotivasi diri kita sendiri gitu, menyemangati diri kita sendiri dulu. Biarkan orang lain ngomong apa yang mereka bicarain tentang kita tanpa tahu perjuangan yang kita lakukan gitu. Dan jangan dengerin omongan orang lain tentang kita. Itu udah biarin aja, biarin mereka yang selalu mengkomentari kita, itu anggap saja dia netizen ya kan. Udahlah, jangan jadikan kekurangan kita sebagai kelemahan kita, tapi jadikanlah kekurangan kita sebagai kelebihan kita. Kita semua itu dilahirkan sebagai wanita cantik. Semua wanita itu cantik, pasti. Kalian harus ingat, dan kalian harus pede aja gitu dengan diri kita sendiri gitu. Apa adanya kita. Terima kasih kalian yang sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk men-share ke media sosial yang kalian punya.